Iya, mantap. Bungaku, bunga mata hatiku, indah selalu di dalam hatiku. Bungaku, bunga impianku, mekarlah selalu di dalam hatiku. Bungaku, bunga mata hatiku, mekarlah selalu di dalam hatiku. Bungaku, bunga impianku, mekarlah selalu di dalam hatiku. Kau bunga hatiku, mekar sinari selalu, agar mekar tak layu. Kau bunga hatiku, shalalalalala, shalalalalala. Oke, terima kasih guys. Kita telah menyanyikan lagu dengan judul Bunga Eden K, pencipta yang waktu Sidatullah Kak Yu. Amazing, luar biasa. Oke guys, wah inilah guys, tadi kita menyanyikan sepenggal lagu Bunga. Lagu ini lagu lawas sebenarnya. Mungkin anak-anak Sanggar Klik 9 pada tahu lagu ini. Lagu ini tercipta tahun di era tahun 99, cuma waktu itu kontrak rekamannya tahun 2000 ya, sampai dibawa ke Bandung sama ke album di Solo ini lagu Bunga ya. Kalau era sekarang anak mungkin belum paham, tapi kalau anak Sanggar Krisma pada tahu dengan lagu ini, kayak Bang Salim ini. Bang Salim ini dari SD SMP dulu. Dari SMA kelas 1. Nah, dari SMA kelas 1 dia tahu lagu ini karena mereka era-era itu dia sudah di sini. Nah, dan tahu juga sejarah perjalanan lagu ini. Ya gitu. Gimana Bang Salim, sehat? Alhamdulillah. Wah, sehat. Amazing. Biasa. Oke guys, dimanapun Anda berada, komunitas Sanggar Klik dimanapun berada, walaupun di Palembang, Sumsel ataupun di Pulau Jawa dan sebagainya, ini nama Salim panggilannya ya, Salim gitar dulu. Nah, tapi kalau nama lengkapnya Muhammad Abdul Salim. Beliau dari SMA di Sanggar. Dari kelas 1 SMA, dulu alumni SMA 17. Luar biasa guys. Ini jenius, cuma ya ditekuni sayang gitarnya. Iya betul sekali. Kalau ditekuni, wah kali mendunia. Iya. Membumi atau mendunia? Iya, mendunia. Mantap. Iya itu. Ya, bolehlah cerita tentang Sanggar Klik 9 di era dulu terus ke sekarang. Baik guys, teman-teman semua, saya merasakan terjadi perubahan yang luar biasa antara Sanggar Klik 9 yang dulu dan sekarang. Yang pertama yang saya lihat perubahan itu Sanggar Klik 9 yang dulu itu pertama jelas dari segi kuantiti lebih ramai. Betul. Ya, murid-murid KIS itu saya lihat dulu sangat banyak. Iya. Bahkan aktivitas terus media selalu meliputlah kegiatan-kegiatan beliau ini. Kalau sekarang sudah terjadi perubahan zaman, perubahan teknologi dan peradaban. Ya, apalagi di zaman pandemi, ya sangat sepi sekarang. Maaf ya, objektif aja ya. Iya, betul. Jadi job-job juga mulai tersebar ya, mulai kurang. Ditambah lagi musisi-musisi baru yang mengambil ceruk pasar seniman asli, musisi asli. Iya, mengcover kemudian diupload di YouTube. Jadi seniman semacam Kak Yus ini
7K ini jadi mulai perlahan-lahan nih secara halus tersingkirkan, terselisih secara pasar ya. Kalau secara nilai musikalitas ya jauh lah orang yang hanya modal suara bagus, kemudian mengcover itu benar-benar luar biasa. Tantangan yang terjadi di seniman musisi di zaman sekarang itu yang saya beda di Sanggar Kelingking 9. Itu yang pertama, segi kuantitas. Segi kualitas yaitu kedekatan antar anggota sanggar itu beda. Kalau zaman dulu mungkin persaudaraan, brotherhoodnya, solidaritasnya itu lebih kuat. Misalnya ada permasalahan dan kesulitan dulu keuangan, mungkin saling membantu, saling gotong royong. Kalau dulu ya, kalau sekarang ya mungkin it's your problem, not my problem. Jadi lu gue sekarang luar biasa, sudah mulai solidaritas itu mulai agak renggang. Benar. Nah, dan ini merupakan tantangan juga bagaimana kita anggota Klinik 9 ini ya Kak Yus sebagai pemersatunya kembali. Itu yang kami harapkan. Itu jawaban saya. Mungkin karena zaman sudah berubah ya. Dan mungkin dulu anak-anak yang masih sekolah, mungkin sekarang banyak sudah keluarga ya. Faktor keluarga ataupun juga mungkin mereka sudah profesinya beda. Mungkin karena sudah sekian tahun, puluhan tahun kali. Dari 98 sampai ke sekarang mungkin sudah ada bertahan berapa puluh tahun. Betul sekali. Ya itulah yang mungkin kami ini masih bisa bertahan konsisten. Nah, gimana menurut Bang Salim itu? Kan memang sekarang Bang Salim sudah profesinya beda kan? Nah, gimana menyikapi itu ataupun pandangan lah? Pandangan? Ya boleh. Pandangan tentang kondisi memang dulu sudah beda zamannya kan, bertahun-tahun sudah. Baik, memang saya datang di sini ketika masa remaja, masa umur 17 tahun. Jadi secara nyata ya sekarang saya sudah berkeluarga, sudah bekerja ya, saya sebagai ASN di provinsi, KBN provinsi. Jadi pandangan saya kalau untuk ke depan solusi ini, pertama menjadi bukti sejarah ini video dokumentasi ini, bahwasanya Sanggar Klinik ini saya bisa deklarasikan salah satu sanggar yang paling bertahan lama mungkin di Palembang ini. Jadi bisa Anda cek, bandingkan dengan sanggar atau kursus musik di Palembang ini ya. Bisa kita lihat ini masih bertahan dan corak tempatnya pun tidak berubah, tidak ada pembaruan, itu masih seperti ini, masih seperti yang dulu. Benar. Jadi itu menjadi bukti tonggak sejarah bahwa Kak Yus ini memang benar-benar profesional 100% di bidang musik. Itu pertama. Amin. Kalau sudut pandang saya, kalau untuk solusi, mungkin kita sekarang harus mengadakan semacam gathering lah untuk awal. Gathering tidak selalu karena ada kemajuan